Nah, kita lanjutkan untuk objek pajak dari pilih pasal 23. Jadi pajak apa saja yang nanti akan dipotong, gitu ya. Kita lihat apa yang akan dipotong. Jadi yang pertama adalah dividen. PPh 23 atas penghasilan berupa dividen. Wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 23 sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh, yaitu memiliki kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Selanjutnya adalah objek pajak atas bunga. PPh 23 atas penghasilan berupa bunga. Bunga yang dimaksud sebagai objek PPh pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya, termasuk premium maupun diskonto, yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun wajib pajak badan dalam negeri dari pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong PPh pasal 23. Dalam pengertian bunga, termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Selanjutnya objek berikutnya adalah royalti. Nah, royalti itu dari kepemilikan hak. PPh 23 atas penghasilan berupa royalti. Royalti dapat didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian, merek karya ilmiah, paten desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau kekayaan intelektual, industrial, atau hak serupa lainnya. Royalti yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 adalah royalti yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri beserta bentuk usaha tetap. Berikutnya adalah hadiah. Ini nanti yang membedakan antara hadiah PPh 23 atas penghasilan berupa hadiah. Hadiah yang termasuk objek PPh pasal 23 adalah hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap atau BUT. Pemotongan PPh 23 tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Sekarang untuk sewa. PPh pasal 23 atas penghasilan berupa sewa. Terdapat dua pengertian sewa yang menjadi objek PPh pasal 23. Pertama, sewa guna usaha. Kedua, sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik menggunakan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah sewa.
PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa sewa. Terdapat dua pengertian sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23. Pertama, sewa guna usaha. Kedua, sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik menggunakan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Baik, itu tadi adalah objek pajak yang ada untuk PP Pasal 23. Jadi untuk perhitungannya sudah menggunakan tarif yang kemarin kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.